Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada Bu. Ada? Iya Bu. Ada. Siapa? Abdul. Kenapa dia sakit kah? Ya Bu, sakit ya Bu. Soalnya ibu nggak ada dapat kabar apa-apa nih. Nanti masa absennya yang jadinya alfa, ya kan? Dari tadi jujur sama saya Bu. Abdul. Oke, sebelum itu, sebelum melakukan pembelajaran di kelas, sama pendidikannya, kita berdoa terlebih dahulu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan keberkahan dan kemudahan, karena telah berkumpul kita di sini untuk belajar. Oke? Jadi ketua kelasnya bisa untuk memenuhi teman-teman yang membaca doa. Mahmud, dipersilakan. Sebelum kita belajar mari kita berdoa supaya kita mengerti doa selesai. Doa selesai. Amin. Oke, kira-kira kalian tahu tidak? Kita hari ini mau membahas materi tentang apa? Tahu? Oke. Kita akan membahas materi mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Sebelum abad ke-19. Jadi, perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu ada sebelum abad ke-19 dan sesudah abad 19, seperti itu ya. Dan kalian tahu nggak kira-kira kenapa bangsa Eropa tertarik datang ke Indonesia dan merasa ingin menguasai tanah air kita? Kira-kira kenapa? Ada yang mau mungkin menjawab? Apa? Karena ada rempah-rempah. Betul sekali. Ada yang mau lagi jawab? Ada lagi? Rempah-rempah. Berarti masuk sumber daya daya alam. Oke. Dan sebelum abad 19 ini, apakah ketika ada perlawanan bangsa Indonesia itu perlawanannya secara nasional atau secara daerah-daerah, misal kayak per provinsi, mungkin seperti provinsi Sumatera di Aceh? Apakah ketika melakukan perlawanan itu hanya perlawanan koordinasinya perlawanan saja atau secara nasional, ataukah sudah menemukan konsep NKRI atau belum ada sebelum abad 19 ini kira-kira? Belum ada konsep ya. Belum ada konsep NKRI. Oke. Nah, ketika sebelum ada konsep NKRI ini, mereka dulu melakukan perlawanan dengan konsepnya itu kedaerahan, yang dimana dipimpin oleh raja. Coba lagi? Sultan maksudnya raja sultan. Para bangsawan, ada lagi? Kaum priai. Nah, ketika mereka dipimpin oleh raja-raja sultan maupun para bangsawan ini, otomatis ketika rajanya atau para kaum priainya, kaum bangsawan ini tertangkap, maksudnya pentolan yang ditangkap, itu mereka mengalami sebuah kebingungan. Ini pemimpinku kemana ya? Ini kok yang mengatur barisan untuk kita perlawanan kepada Belanda kok tidak ada ya? Ini bagaimana ya nanti kelanjutan kita melakukan perlawanan ke pihak yang
ke pihak penjajahan ya, betul sekali. Terima kasih Mas sudah membantu. Jadi sebenarnya tujuan dari perlawanan ini apa kira-kira? Untuk merdeka, Bebas. untuk bebas. Untuk apa lagi? Bu Yohan main pulpen Bu. Yohan, rupanya ditaruh dulu ya, diperhatikan ke depan ya. Bebas, merdeka. Ada lagi? Ada? Ada. Nah, mungkin Ibu akan ambil contoh misal perlawanan yang ada di daerah Ternate. Ternate itu dipimpin oleh Sultan siapa? Sultan Bagulo. Nah, Sultan Bagulo ini dianggap sebagai pemimpin dari perlawanan di Pulau Ternate karena dia berhasil mengepung benteng Belanda selama 5 tahun dan membebaskan para tawanan untuk berkumpul lagi atau membebaskan masyarakatnya dari tawanan Belanda. Kemudian ada namanya Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa. Ini dari mana? Banten. Dari Banten. Oke. Jadi menurut kalian dampak ketika itu lupa, dan ini ada namanya Belanda itu ketika melakukan kolonialisme di Indonesia, dia juga mengadakan namanya politik adu domba atau yang disebut divide and rule. Ada pernah dengar? Belum pernah dengar ya. Jadi ini politik yang digunakan Belanda pada saat menjajah kita untuk menguasai SDM kita, mengeksploitasi alam kita, dan hal lain sebagainya. Nah, misalnya kalau kawan kita kan diadu domba itu lewat hasutan, lewat surat-surat dari pihak-pihak lain, dari pihak Belanda. Lalu kalau di zaman sekarang, apakah kita dihasut melalui apa kira-kira? Internet. Lalu? Medsos. Media sosial. Berita hoax, fake news. Suka Bu. Kamu suka berita hoax? Oke, kita kalau di zaman sekarang itu fake news. Atau hoax. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sebelumnya, Ibu ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada kalian. Mengapa terjadi perlawanan di Indonesia? Mengapa terjadi perlawanan di Indonesia terhadap kolonialisme? Karena apa? Karena mereka merasa tertindas Bu. Karena merasa tertindas, merasa tidak
Tidak memiliki tanah. Iya. Mas apa lagi? Ingin merdeka. Ingin merdeka di tanah mereka sendiri. Iya. Ya, oke. Ada lagi? Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kita pada siang hari ini? Bukan? Bukan bisa? Mungkin membantu Ibu sebelum menjelaskan kembali? Yang saya simpulkan bahwasannya adalah bangsa Indonesia adalah bangsa yang ingin ada kebebasan, ingin akan kemerdekaan dari jajahan Eropa yang merebut SDM, yang merebut SDA dari bangsa Indonesia itu sendiri. Ya, betul sekali. Jadi terima kasih Okan untuk kesimpulannya. Jadi dari itu kesimpulannya bahwasanya perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme sebelum abad ke-19 ini bersifat kedaerahan dan pastinya ada rasa ingin merdeka, ada rasa tidak ingin ditindas, dan pastinya kita ingin merdeka di tanah kita sendiri, tidak ada orang lain yang menduduki selain kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita menanamkan jiwa nasionalisme diri kita, menanamkan rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, mungkin Ibu ada satu kuis. Jadi yang mungkin bisa jawab, nilainya bisa jadi tambahan nilai buat kalian juga. Oke. Sebutkan sebutkan tiga daerah, mohon maaf. Sebutkan 3 daerah yang melakukan perlawanan ke Belanda. Ayo, Wan. Ternate, Ya. Terus apa? Ini lagi Aceh, terus Banten, terus mana lagi? Bali. Bali, terus ada lagi yang selain dua? Ya, Dua. Ada lagi? Terus sudah cukup? boleh. Oke. Oke. Luar biasa untuk jawabannya. Terima kasih untuk anak-anak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum